Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai Omnibus Law. Apa sih itu Omnibus Law? Omnibus Law itu sendiri adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar suatu isu besar yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang menjadi lebih sederhana. Istilah Omnibus Law itu sendiri sekarang sedang marak di Indonesia. Sering kita dengar baik itu di internet ataupun di berita. Hal ini terjadi karena pemerintah sekarang sedang menyusun beberapa Omnibus Law untuk mendorong perekonomian Indonesia. Beberapa Omnibus Law yang disusun antara lain adalah mengenai undang-undang perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Baiklah, kelompok kami di sini akan lebih menekankan mengenai pembahasan Omnibus Law, cipta lapangan kerja. Baiklah, di sini saya Sylvian. Di sini saya akan menjelaskan bagian abstrak tentang artikel kami yang berjudul yaitu Omnibus Law menimbulkan banyak kontra dalam masyarakat. Sejak perkembangan Indonesia sudah melewati berbagai rezim pemerintahan, mulai dari pemerintah Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Berganti rezim pemerintahan di sini juga diikuti dengan pergantian sistem kepemimpinan kepresidenan. Hal ini tuh membuat sistem regulasi atau peraturan perundang-undang di Indonesia dari masa ke masa itu juga ikut berubah. Apalagi sekarang, sudah lebih 74 tahun di Indonesia merdeka, pasti sudah banyak sistem regulasi yang sudah ditetapkan di Indonesia. Dan pada masa kepresidenan sekarang, yaitu pada masa Presiden Joko Widodo di sini, pemerintah tuh akan menerapkan suatu sistem regulasi yang baru, yaitu Omnibus Law, di mana pemerintah menilai bahwa Omnibus Law di sini tuh akan dapat membantu memperkecil masalah yang ada di Indonesia, seperti halnya meningkatkan lapangan pekerjaan, sehingga itu pemerintah tuh sangat mengharapkan kalau Omnibus Law di sini tuh bisa dapat diterapkan dengan baik ke depannya. Namun jalan dengan banyaknya sistem regulasi yang sudah diterapkan di Indonesia, ini tuh dapat menimbulkan konflik tersendiri gitu dalam masyarakat. Karena seperti kebijakan Omnibus Law yang akan diterapkan pemerintah di sini tuh menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat, karena masyarakat menilai bahwa sistem Omnibus Law yang akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia ini tidak akan diterapkan masyarakat, karena masyarakat menilai bahwa pasal-pasal yang diterapkan di Omnibus Law di sini itu sangat bertentangan dengan undang-undang yang ada. Sebut saja contohnya, yaitu di pasal Omnibus Law, di dalam pasal Omnibus Law sendiri, yaitu ada satu pasal yang menjelaskan bahwa dimudahkannya investor untuk membuka usaha di Indonesia. Maka di sini undang-undang tentang izin usaha yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya akan dihapuskan. Sehingga ini tuh pasti akan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Ini tidak akan berdampak baik bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu juga dalam Omnibus Law sendiri juga dihapuskannya sistem kontrak dalam perusahaan, yang mana di sini setiap pekerja itu bisa saja dikontrak untuk seumur hidup. Dan ada juga dihapuskannya, dan Omnibus Law sendiri juga ada dihapuskannya. Dalam Omnibus Law sendiri juga ada dihapuskannya sistem cuti bagi perempuan gitu untuk menikah, melahirkan. Dalam Omnibus Law sendiri itu sangat bertentangan dengan undang-undang. Maka masyarakat itu menilai bahwa Omnibus Law di sini itu tidak dapat mensejahterakan masyarakat, malah akan menekan masyarakat. Nah, Omnibus Law yang ramai diperbincangkan yaitu mengenai kemudahan investasi di Indonesia, yaitu rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang dinilai akan merugikan para pengangguran. Nah, di sini saya akan menjelaskan 9 peraturan yang bakal menjadi substansi rancangan Undang-Undang Omnibus Law, yaitu yang pertama, penyederhanaan perizinan berusaha, yang kedua, persyaratan investasi, yang ketiga, ketenagakerjaan, yang keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM, yang kelima, kemudahan berusaha riset dan inovasi, yang keenam, administrasi pemerintahan, yang ketujuh, pengadaan lahan serta pengadaan sanksi lahan, serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan. Bagi para pekerja, aturan ini merugikan karena banyak hak buruh yang tercabut. Misalnya dimudahkannya PHK, dihapuskannya cuti-cuti penting seperti cuti haid, cuti melahirkan, dan juga jumlah pesaing diturunkan dengan diperluasnya pekerja yang menggunakan sistem kontrak. Dan
dan bisa memutuskan kontrak bagi para pekerja. Begitu saja. Sedangkan bagi para investor, aturan ini sangat menguntungkan karena mereka tidak harus menanggung risiko yang tinggi. Beberapa alasan menolak rancangan undang-undang Omnibus Law Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu ketidakjelasan mengenai munculnya rancangan undang-undang Cipta Kerja. Pada awal munculnya rancangan undang-undang ini sama seperti tidak diketahui dan dari mana asalnya rancangan undang-undang ini, kementerian yang membuat dan tim ahli atau siapa yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan rancangan undang-undang Cipta Kerja. Dan yang kedua yaitu ada beberapa pasal di rancangan undang-undang Cipta Lapangan Pekerja yang menabrak dan melanggar konstitusi, yaitu di pasal 170 rancangan undang-undang Cipta Kerja atau yang mengatur bahwa peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah undang-undang. Kita ketahui bahwa pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa peraturan pemerintah memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan RUU Cipta Kerja terlalu banyak memberikan delegasi kepada eksekutif melalui peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. Telah kita ketahui bahwa rancangan undang-undang Omnibus Law tersebut menguntungkan bagi investor dan merugikan bagi karyawan ataupun buruh. Kita ketahui dalam pasal-pasalnya tersebut banyak yang tidak sesuai dengan undang-undang. Yang keempat ialah RUU Cipta Kerja dari Omnibus Law ini banyak di dalamnya hak-hak dasar dari buruh atau pekerja itu, seperti dalam pasal 89 poin ke-20 ini menjelaskan bahwa para pengusaha atau atasan dari pekerja tersebut dapat mengubah atau mengatur waktu kerja menjadi melebihi dari ketentuan yang ada dalam sektor pekerja atau sektor usaha tersebut. Yang kelima ialah RUU Cipta Kerja ini sangat minim atau sangat sedikit yang mengikuti dalam program ini karena dalam masyarakat itu sendiri sudah mengetahui bahwa buruh atau pekerja mereka dapat dirugikan dalam Omnibus Law ini. Yang keenam adalah yang terakhir, yaitu naskah dari RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini sendiri, di mana para ahli atau pembuatnya sendiri itu mereka masih bingung dengan ahli yang akan bertanggung jawab dalam Omnibus Law ini. Sekian. Ada beberapa dampak Omnibus Law Cipta Kerja jika diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu dikhawatirkan tidak sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system. Civil law system ini yang artinya aturan-aturan dibuat oleh perundang-undangan, lantaran konsep Omnibus Law lebih dikenal penerapannya di negara yang mengandung sistem common law. Common law ini yang dianut oleh Inggris, di mana aturannya oleh jurisprudensi. Yang kedua, dengan sifat pembahasan yang cepat sekitar kurang lebih dari setahun dan merambah banyak sektor, Omnibus Law dikhawatirkan menyampaikan pedoman tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Dan yang ketiga, memungkinkan dipangkasnya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR sebagai pembentuk UU yang demokratis. Yang terakhir adalah hasil pembahasan undang-undang rentan mengalami revisi atau uji materi karena sifatnya cenderung tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Saya Nur Olivia Septriani akan melanjutkan presentasi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Omnibus Law merupakan rancangan undang-undang yang sangat dibicarakan sampai sekarang. Awalnya RUU Omnibus Law ini terjadi sejak awal pelantikan Presiden Joko Widodo untuk periode tahun 2019 sampai 2024. Presiden menilai ketetapan Omnibus Law ini akan mempengaruhi cipta lapangan kerja dengan menghasilkan banyak investor. Dengan ini, pemerintah menilai perekonomian di Indonesia akan meningkat dan akan setara dengan negara-negara yang maju. Namun ketetapan ini menimbulkan banyak
Reaksi dari masyarakat. Bagi masyarakat, banyak masyarakat yang menolak RUU Omnibus Law ini karena bagi masyarakat Omnibus Law ini hanya mementingkan kalangan-kalangan atas, bukan untuk masyarakat kalangan bawah. Karena ini Omnibus Law banyak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Adapun saran dari kami yang kedua yaitu kami sangat mengharapkan pemerintah menjadi pemerintah yang sangat demokrasi, yaitu pemerintah yang selalu memberikan hak bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam perancangan atau penetapan undang-undang yang baru atau dalam pemberlakuan kebijakan keputusan lainnya. Jadilah pemerintah yang adil dan bertanggung jawab. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan dampak dari RUU Omnibus Law yang akan terjadi di Indonesia. Harapan dari kami sebagai mahasiswa yaitu pemerintah harus selalu mendengarkan keluhan dari masyarakat itu sendiri. Mahasiswa dan masyarakat tentunya ingin yang terbaik untuk negeri ini.